Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Turyati. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri Ketalojo, Kabupaten Purworejo. Dalam video kali ini saya akan berbagi pendapat mengenai motivasi dan merdeka belajar sebagai salah satu bentuk refleksi pelatihan semangat guru 2. Motivasi siswa sangat penting dan memang menjadi salah satu faktor yang saya garis bawahi dalam pembelajaran. Karena semudah apapun materi yang diberikan, tidak akan dapat diserap siswa jika siswa tidak termotivasi dalam belajar. Begitupun sebaliknya, walaupun materi ajarnya sangat mudah, namun jika guru tidak termotivasi untuk menyampaikannya dengan baik dan benar, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Setelah mendengar pemaparan dari beberapa narasumber, saya mulai menyadari bahwa dalam meningkatkan dan menjaga motivasi itu sangat penting. Tidak hanya untuk siswa, akan tetapi kita sebagai guru juga harus menjaga dan meningkatkan motivasi pembelajaran. Dalam hal ini, berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan adalah landasan setiap manusia untuk bergerak dalam perubahan. Jika dikaitkan dalam pembelajaran di kelas, maka sudah seharusnya kita dapat memperhatikan kebutuhan ini agar terwujud suatu perubahan yang kita inginkan. Dalam pelatihan semangat guru ini ada sebuah aktivitas yang mana kita diminta untuk mengisi lembar aksi yang di dalamnya terdapat refleksi mengenai pemetaan kebutuhan diri, menyusun tujuan mengajar, dan strategi umpan balik. Hal-hal tersebut mungkin telah dan sedang kita lakukan saat ini. Secara langsung kita dapat menilai hasil dan membandingkannya dengan indikator pencapaian dan yang disediakan. Ini sangat bermanfaat dan penting sekali bagi kita dan rekan-rekan agar dapat terbiasa dalam mendokumentasikan setiap rencana maupun inovasi dalam hal pembelajaran ataupun hal apapun yang akan dilakukan. Dan yang paling penting, dengan mengerjakan lembar aksi ini, kita dapat memetakan kebutuhan dan menyadari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar adalah dua hal yang sangat menantang untuk kita lakukan. Jika kita berhasil melakukannya, maka keberhasilan pembelajaran bukanlah angan-angan semata. Namun jika gagal melakukannya, janganlah kemudian kita pasrah dan menyerah, karena sejatinya berjuang dan berusaha pasti akan membuahkan hasil. Berikut ini ada beberapa tips agar kita dapat mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar dengan baik. Yang pertama, buatlah konsep dan rencana pengimplementasiannya. Karena segala sesuatu akan berjalan lebih terukur jika kita membuat konsep yang benar dan cara pengimplementasiannya yang sesuai. Oleh karena itu, janganlah lepas dari konsep dan rancangan implementasi. Yang kedua, lakukan kolaborasi. Terkadang kita menganggap pemikiran kita adalah yang terbaik, namun setelah kita mendengar masukan dari beberapa orang, maka kita akan dapat menyempurnakan pemikiran yang terbaik kita. Jadi lakukanlah kolaborasi dan terbukalah untuk setiap masukan. Yang ketiga, lakukan respon terhadap umpan balik. Umpan balik dan respon adalah dua hal yang masuk ke dalam siklus pengulangan. Karena setiap ada umpan balik pasti ada respon yang diberikan, dan jika tidak, maka siklus akan berakhir dan solusi tidak akan ditemukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sedikit banyaknya hal positif yang dapat rekan-rekan ambil. Untuk rekan-rekan guru di luar sana, mari kita kembali belajar dan kembali menambah motivasi kita dengan mengikuti seri Semangat Guru yang dapat kita akses melalui situs Guru Belajar. Akhir kata, saya Turyati undur diri. Sampai jumpa di kesempatan